Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode Bertemu Kembali Aryo Saloko. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode terdahulu dikisahkan bahwa Maiso Jenar berkesempatan bertemu dengan Mas Karebet yang pada waktu itu menggunakan nama Putut Karangtunggal sebagai cantrik yang mengepalai cantrik di Padepokan Karang Tumoritis. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share. Matur nuwun. Maiso Jenar sela Kebo Kanigoro kemudian, bawalah pisauku ini. Sebentar lagi apabila ruangan-ruangan ini telah gelap, masuklah ke dalam ruang muridmu. Kau dapat menyusur lubang itu dan akan sampai ke dalamnya tanpa cabang yang lain. Aku akan menunggumu di ruang sebelah ini. Kemudian kita keluar bersama-sama supaya engkau tidak usah mencari-cari jalan. Baiklah Kakang, jawab Maiso Jenar. Jangan banyak berkata tentang masa lampau. Ajaklah ia keluar karena segala sesuatu telah engkau anggap cukup. Kanigoro menyambung, dan seterusnya kau dapat menuntunnya dengan suatu cara yang lebih baik dari yang pernah kau pergunakan. Baiklah Kakang, jawab Maiso Jenar sekali lagi. Aku menunggumu di sebelah. Dari ruangan ini engkau akan dapat melihat sinar obor yang akan segera aku nyalakan kalau ruangan itu telah gelap benar. Berkata Kanigoro pula, aku juga selalu datang pada saat-saat semacam itu, meskipun hanya karena aku harus menyembunyikan wajahku. Setelah itu Kebo Kanigoro segera melangkah pergi, diikuti oleh Putut Karangtunggal. Untuk sesaat Maiso Jenar mengagumi anak kakang seperguruannya itu sampai hilang ke dalam sebuah mulut lubang gua itu. Kemudian Maiso Jenar mempersiapkan dirinya untuk segera menemui muridnya supaya perasaannya tidak menggelora. Saat kemudian udara menjadi semakin sejuk. Semburat merah telah memancar di langit sebagai sisa-sisa cahaya matahari yang telah membenamkan dirinya. Ia tidak sabar untuk menunggu lebih lama lagi. Karena itu segera ia pun berjalan menyusur gang sempit menuju ke ruang di mana Aryo Saloko sedang membajakan dirinya. Ketika ia sampai di mulut gang itu, ia mendengar langkah-langkah di dalamnya. Agaknya Aryo Saloko masih mempergunakan waktunya untuk berlatih. Sebab di dalam ruangan yang sepi itu, ia benar-benar tidak mau menyia-nyiakan waktu. Karena itu, ia mempergunakan setiap waktunya untuk melatih diri agar segera dapat dicapai suatu tingkatan yang dikehendaki oleh gurunya. Mula-mula ia bermaksud demikian agar dapat segera meninggalkan ruangan yang menjemukan itu. Tetapi lambat laun ia berpendapat lain. Ia semakin menjadi tertarik dan bersemangat mendalami ilmunya karena ilmu itu sendiri, bukan karena kejemuan dan kesunyian. Dengan hati-hati Maiso Jenar melangkah masuk sehingga tak menimbulkan sesuatu suara yang menarik perhatian muridnya yang sedang tekun.
Apalagi saat kemudian anak itu agaknya sedang memusatkan segenap perhatiannya, mengatur jalan pernapasannya, dan disilangkannya satu tangannya di depan dada, satu lagi diangkat tinggi-tinggi, dan satu kakinya ditekuk ke depan. Saat kemudian tubuhnya sebagai anak panah melontar maju. Tangannya yang diangkat tinggi-tinggi itu terayun deras mengarah kepada sebuah batu padas di dinding gua itu. Maka kemudian terjadilah suatu benturan yang dahsyat dan disusul dengan lontaran pecahan batu padas itu berserak-serakan. Itulah pukulan Sosrobirowo yang telah dimiliki pula oleh seorang anak sebesar Aryo Saloka. Melihat hasil yang dicapai oleh muridnya itu, hampir Maisa Jenar tidak dapat menahan diri. Apa yang dicapainya dengan cara penurunan ilmu Ki Ageng Pengging Sepuh sampai bertahun-tahun itu dapat dipelajari Aryo Saloka kurang lebih hanya 1 bulan saja, dengan cara penurunan ilmu adik seperguruan gurunya. Karena itu ia sekarang percaya bahwa Kebu Kanigoro benar-benar melampaui Ki Ageng Pengging Sepuh yang kebetulan adalah gurunya yang bergelar Pangeran Handayaningrat. Meskipun demikian, apa yang terlahir dari mulutnya adalah berbeda sekali dengan perasaannya. Maka katanya lantang, "Ulangi." Aryo Saloka terkejut, segera ia menoleh dan membungkuk hormat kepada gurunya yang dirasanya pada saat-saat terakhir mempunyai kebiasaan yang jauh berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya. Ketika ia mendengar gurunya mengucapkan kata-kata itu, wajahnya segera menjadi muram. Ia merasa bahwa apa yang baru saja dilakukan sama sekali tidak memuaskan gurunya. "Jelek sekali," gumam Maisa Jenar. Meskipun sebenarnya hatinya memuji, sebab apa yang dilakukan Aryo pada waktu itu sama sekali tidak jauh berselisih dengan apa yang dilakukannya sebelum ia melakukan samadhi dan menemukan hakikat dari watak setiap unsur gerak dari ilmunya, sehingga menurut Kebu Kanigoro ia telah dapat menyamai gurunya sendiri. Mendengar suara gurunya itu, Aryo Saloka menundukkan kepalanya. Ia sangat bersedih bahwa ia mengecewakan. Melihat sikap Aryo, Maisa Jenar menjadi sangat terharu. Hampir saja ia meloncat dan membelai kepala muridnya. Untunglah bahwa ia dapat menahan diri. Sambil mengatur perasaannya, ia berkata, "Aryo, lihat batu hitam itu." Dengan mata yang suram, Aryo memandang sebuah batu hitam sebesar kepalanya dalam keremangan petang yang terselip di antara batu-batu padas yang menjorok pada dinding gua. "Apa yang kau lihat itu?" bentak Maisa Jenar. "Sebuah batu hitam yang terjepit di antara batu-batu padas," jawab Aryo dengan suara yang dalam. "Itulah sebabnya engkau tidak dapat maju," bentak Maisa Jenar pula. "Perhatianmu terpecah-pecah pada semua masalah yang tak berarti. Aku bilang, lihat batu hitam itu. Aku sama sekali tidak menanyakan apakah batu itu terjepit batu padas atau terletak di atas tanah. Seharusnya kau pun hanya melihat batu hitam itu. Batu hitam itu yang menjadi pusat perhatianmu. Tidak peduli apakah batu itu tergantung di langit atau apapun." Sekali lagi Aryo menundukkan kepalanya. Tetapi ia mendapat suatu petunjuk yang sangat berarti dalam hidupnya, bahwa ia tidak boleh memandang setiap masalah tanpa memusatkan persoalan, sehingga masalah pokoknya dapat menjadi kabur
karena masalah tetek bengek yang dapat membelokkan perhatiannya. "Aryo," kata Maesa Jenar kemudian, "ulangi dan pecahkan batu hitam itu." Kali ini Aryo Saloka tidak mau mengecewakan gurunya lagi. Dengan penuh tekad ia membulatkan perhatiannya, mengatur pernapasannya. Satu kakinya diangkatnya dan ditekuknya ke depan. Satu tangan menyilang dada dan satu lagi diangkatnya tinggi-tinggi. Dengan satu loncatan yang dahsyat, Aryo Saloka mengayunkan tangannya diikuti sebuah teriakan nyaring. Dan batu hitam yang terjepit di antara batu batas itu pun hancurlah berbungkah-bungkah. Sekali lagi Maesa Jenar terguncang hatinya. Anak itu benar-benar telah menguasai Sosro Birowo dengan baik dalam bentuk lahirnya. Tetapi baginya adalah sudah terlalu cukup. Namun ia masih mencoba menahan perasaannya. Seakan-akan ia sama sekali tidak menaruh perhatian atas muridnya itu. Tetapi ia bahkan duduk di tengah dengan enaknya sambil mengeluarkan pisaunya. Dengan tenangnya Maesa Jenar mulai mencukur janggut dan kumisnya. Aryo mula-mula tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh gurunya. Tetapi sikap acuh tak acuh itu telah mengecilkan hatinya pula. Dan di samping itu ia semakin tidak mengerti pada sifat gurunya yang menjadi aneh dan lain. Dalam kebimbangan itu kadang-kadang terselip di sudut hatinya suatu pertanyaan. Apakah orang yang menuntunnya selama ini benar-benar gurunya yang membawanya mengembara dari satu tempat ke tempat lain sejak melarikan diri dari Banyu Biru? Alangkah jauh bedanya sejak ia terpisah di dalam sebuah saluran di dalam gua ini, kemudian tersesat masuk ke dalam ruangan ini. Ia merasakan bahwa gurunya menjadi berubah sifat. Beberapa hari ia tinggal sendiri di dalam ruangan ini, sampai kemudian gurunya menemukannya di sini. Yang mula-mula didengar dari mulut gurunya bukanlah pernyataan gembira, tetapi bentakan-bentakan kasar dan marah. Apakah Maesa Jenar dapat berbuat demikian? Dan apakah dalam beberapa hari itu sudah cukup waktu untuk menjadikan gurunya berwajah gelap oleh kumis dan janggut yang tumbuh demikian lebatnya? Sekarang ia melihat orang yang meragukan itu mencukur janggut dan kumisnya. Tapi kemudian ia menjadi kecewa sekali, sebab setelah orang yang diragukan itu berwajah bersih, benarlah ia adalah Maesa Jenar, gurunya yang membawanya pergi dari Banyu Biru, yang menuntunnya dengan penuh kasih sayang, tetapi yang akhir-akhir ini selalu kecewa kepadanya, kecewa kepada kelambatannya. Sampai beberapa saat ia masih saja kaku berdiri memandangi Maesa Jenar membersihkan wajahnya. Sekarang Aryo tidak ragu-ragu lagi. Memang orang itulah Maesa Jenar. Meskipun ruang itu sudah semakin suram, namun garis-garis wajah itu sudah sangat dikenalnya. "Aryo," tiba-tiba ia mendengar gurunya berkata, "meskipun tingkat ilmunya masih agak mengecewakan, tetapi pada saat ini aku sudah menganggap cukup. Kau sudah dapat melayani Putut Karang Tunggal, meskipun belum seimbang. Dan barangkali jarak yang ada di antara engkau berdua tidak semakin pendek, bahkan akan menjadi semakin jauh. Karena Putut itu bukanlah anak-anak sewajarnya. Apa yang kau pertunjukkan pada saat terakhir tadi telah menunjukkan kemajuan yang besar selama engkau berada di dalam ruangan ini. Karena itu sebentar lagi kau boleh mengikuti aku keluar dari ruangan ini." Mendengar kata-kata gurunya, Aryo menjadi gembira sekali. Kegembiraan yang hampir tak dapat ditahankan, sehingga hampir-hampir saja ia menjerit kegirangan.
Tapi segera ia berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Ia tidak tahu apakah hal yang demikian itu akan dibenarkan oleh gurunya. Karena itulah maka yang terpancar kemudian hanyalah nyala di matanya. Bahkan mata itu kemudian menjadi basah. Dan hampir saja Arya Saloka yang telah mampu memecahkan batu sebesar kepalanya itu menangis. Untunglah bahwa ruang itu telah menjadi semakin gelap, sehingga Maisa Jenar tidak lagi melihat mata itu, tidak lagi melihat air yang membayang di mata muridnya. Sebab apabila mata yang sayu itu dilihatnya menjadi basah, mungkin Maisa Jenar tidak lagi dapat menahan perasaannya, perasaan seorang guru. Ia bahkan hampir seperti perasaan seorang bopo terhadap anak tunggalnya yang selama ini dibawanya merantau untuk menyelamatkan dari usaha-usaha untuk membinasakannya. Sekarang Maisa Jenar melihat kemungkinan menjadi lain. Anak itu sekarang sudah dapat menjaga dirinya sendiri serta mempunyai bekal yang cukup buat masa depannya. Demikianlah Maisa Jenar menjadi berbangga atas muridnya itu. Kalau nanti pada suatu ketika ia bertemu dengan Gajah Suro, maka ia akan dapat menyerahkan Arya Saloka tanpa mengecewakan sahabatnya itu. Saat kemudian Maisa Jenar pun berdiri dan melangkah keluar ruangan sambil berkata acuh tak acuh, "Aryo, ikutlah." Sekali lagi kegembiraan melonjak di dalam dada Aryo. Segera ia pun mengikuti gurunya, dekat-dekat supaya ia tidak lagi kehilangan jalan. Kemudian sampailah mereka ke dalam ruangan di mana Maisa Jenar bertemu dengan Putut Karangtunggal waktu ia berjalan bersama Kebu Kanigoro. Benarlah dari ruangan itu ia melihat bayangan cahaya api. Segera Maisa Jenar berjalan menyusur jalan-jalan gua yang sempit ke arah api itu. Ketika mereka sampai, dilihatnya Putut Karangtunggal seorang diri memegangi sebuah obor. "Selamat sore, Paman." Paman Maisa Jenar sapanya sambil membungkuk hormat. "Selamat sore, Karangtunggal," jawab Maisa Jenar. Mula-mula ia ingin menanyakan di mana Kebu Kanigoro, tapi maksud itu diurungkan. Namun bagaimanapun juga ia menjadi sangat berterima kasih di dalam hatinya bahwa untuk kepentingannya serta muridnya, Kebu Kanigoro bekerja keras dan melakukan hal-hal yang aneh. Tetapi lebih daripada itu adalah untuk kesuburan persemaian perguruan Pengging. Jenak kemudian Putut itu berkata pula, "Paman, marilah kita meninggalkan gua ini. Ada sesuatu yang penting yang akan disampaikan oleh Eyang Ismoyo." Maisa Jenar menjadi beragu. Ia tidak tahu apakah Putut itu berkata sebenarnya ataukah hanya merupakan suatu alasan untuk membawanya keluar dari dalam gua itu. Karena itu ia berdiam diri sampai Putut itu melanjutkan, "Seseorang yang baru saja datang kemari ingin bertemu dengan Paman." "Siapakah dia?" tanya Maisa Jenar sekenanya. "Paman Kebu Kanigoro," jawab Putut Karangtunggal. "Itukah yang penting?" tanya Maisa Jenar pula. "Bukan itu saja," jawab Putut Karangtunggal. "Ada 2-3 soal yang lain." Maisa Jenar tidak menjawab lagi. Dipersilahkannya Putut yang membawa obor itu berjalan dahulu. Kemudian ia pun mengikutinya bersama Arya Saloka yang masih berdiam diri saja. Setelah mereka berjalan berliku-liku, akhirnya sampailah mereka ke ruang yang sering dipergunakannya bermain para cantrik. Dari sana mereka menerobos sebuah lubang yang di luarnya ditutup oleh dedaunan yang rimbun. Demikian mereka tegak di luar gua itu
terasalah udara malam yang segar memercik ke wajah mereka. Sedang di atas kepala mereka bertaburan bintang-bintang yang berpencaran memenuhi langit yang biru hitam. Seleret warna putih awan membujur dari kutub ke kutub seolah-olah membagi langit menjadi dua bagian. Dan dari semak-semak di sekitar mereka terdengarlah bunyi jengkrik bersautan di antara nyanyi belalang. Bersamaan dengan itu terlonjak pula hati Aryo Saloka yang merasa telah menyelesaikan suatu kewajiban yang berat. Kalau mula-mula ia menjadi bingung atas kelakuan gurunya, maka akhirnya ia mengira bahwa hal itu adalah merupakan suatu tahap yang memang harus dilalui. Tapi sebenarnya bukan saja Aryo Saloka yang mempunyai perasaan demikian. Maesa Jenar pun seolah-olah merasa terlepas dari suatu daerah sepi yang penuh dengan pemerasan keringat dan pikiran. Mengingat hal itu, Maesa Jenar menjadi tersenyum sendiri. Apalagi kalau ia dengan sepintas lalu mandang wajah Aryo Saloka, ia menjadi geli. Anak itu merasa seolah-olah telah mendapat gemblengan yang berat daripadanya. Padahal ia sendiri sedang melakukan hal yang serupa, menggembleng diri sendiri. Beberapa lama kemudian sampailah mereka ke rumah di mana mereka selalu diterima oleh Panembahan Ismoyo. Dalam rumah itu nampak memancar cahaya pelita yang berkedip-kedip karena permainan angin pegunungan. Cahayanya yang kuning kemerahan menembus lubang-lubang dinding, membuat garis-garis lurus yang berpencaran. Ketika mereka memasuki rumah itu, nampaklah Panembahan Ismoyo duduk di atas batu hitamnya yang dialasi dengan kulit kayu. Demikian orang tua itu melihat kehadirannya, segera ia bangkit dan menyambut dengan hormatnya sambil mempersilahkannya duduk. Agaknya anak mas tidak begitu senang ya tinggal dalam gua yang gelap itu, kata Ismoyo kemudian. Ternyata anak mas dan cucu Aryo Saloka menjadi kurus. Maesa Jenar tersenyum, ia menjadi agak sulit untuk menjawab. Karena itu katanya, tidak Panembahan, kami senang tinggal di dalam gua itu. Panembahan tua itu mengangguk-angguk. Lalu sambungnya, tetapi aku girang bahwa anak mas dan cucu Aryo Saloka tetap segar. Bukankah tiada sesuatu selama ini? Tidak Panembahan, tidak, jawab Maesa Jenar. Demikianlah yang aku kehendaki, sahut Panembahan Ismoyo pula. Tetapi ketahuilah anak mas, apa yang anak mas takutkan ternyata benar-benar terjadi. Orang-orang yang mengepung bukit ini menyerbu naik. Dada Maesa Jenar tergetar mendengar keterangan itu. Maka ia pun bertanya pula, adakah mereka memperlakukan Panembahan dengan kasar? Tidak begitu kasar, jawab Panembahan Ismoyo, tetapi mereka mengaduk hampir segala sudut bukit ini, dan Panembahan tidak memberitahukan itu kepadaku, sahut Maesa Jenar. Aku hanya memberitahukan kepada anak mas kalau mereka akan menyakiti kami, jawab Panembahan itu pula. Tetapi ternyata mereka hanya mencari-cari saja. Maesa Jenar akan mendesak pula dengan berbagai pertanyaan, tetapi diurungkannya ketika ia ingat bahwa di sini ada Kebu Kanigoro dan Putut Karangtunggal, sehingga seandainya Panembahan Ismoyo ingin melawannya dengan kekerasan, maka tidak pula ada perlunya untuk memanggilnya. Karena itu kemudian ia tidak berkata-kata lagi. Ia bahkan merasa malu bahwa seolah-olah di bukit kecil itu tak ada orang lain yang mampu menyelamatkan selain daripada dirinya. Maka untuk beberapa saat suasana menjadi hening sepi. Desir angin di dedaunan menimbulkan
suara lirih seperti dendang seorang ibu yang menidurkan anaknya. Maka kemudian kesepian itu dipecahkan oleh suara Panembahan Ismoyo yang berkata, "Anak Mas, agaknya malam telah larut, karena itu beristirahatlah di pondok lain." "Baiklah Panembahan," jawab Maiso Jenar. "Kalau anak Mas keluar dari ruangan ini, anak Mas akan melihat rumah di sebelah barat. Disitulah anak Mas beristirahat," sambung Panembahan Ismoyo pula. "Di sana anak Mas akan beristirahat bersama dengan Kebu Kanigoro." Setelah sekali lagi Maiso Jenar mengiyakan, maka melangkahlah ia keluar ruangan itu. Tidak seberapa jauh di sebelah barat nampak sebuah rumah yang lebih kecil dari rumah itu. Dari dalamnya mancar pula cahaya api yang redup